Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi episode sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Puskesmas Cigalontang. Ya. Dan karena ada dua kegiatan yang begitu luar biasa hari ini, termasuk kedatangan dari UTD atau Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Tasikmalaya. Hadir rombongannya, timnya bersinergi di sini. Benar-benar, karena memang ternyata awareness masyarakat terhadap transfusi ini memang harus selalu digeliatkan. Betul. Kita harus selalu mengedukasi karena masih banyak sekali ternyata masyarakat yang takut, Arifan. Jangan takut transfusi. Betul. Atau donor darah itu menyehatkan asal sesuai dengan kriteria ya. Betul banget. Dan ternyata donor darah juga ini benar-benar bisa membantu kehidupan orang lain. Jadi ternyata manfaatnya itu benar-benar luar biasa. Ini nyawa loh. Bener menyelamatkan nyawa itu adalah luar biasa, sedekah yang begitu hebat, luar biasa. Dan hari ini kita bakalan ngobrol dengan Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Tasikmalaya. Ada Dr. Ine, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa kalau ketemu dengan orang PMI udah pasti bawaannya tuh merah. Betul ya. Kayak udah nggak takut lagi ketemu jarum, ketemu darah gitu itu ya. udah hal biasa. Betul. Demi kemanusiaan, demi membantu orang lain ya. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Nah, lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk donor darah. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan pertama aja ya barangkali ya, biar langsung masyarakat yang menyaksikan PDKT kali ini tuh tertarik atau bahkan mengetahui informasi penting dari PMI atau UTD itu ya. Nah, kalau ini latar belakang peran untuk donor darah di sini seperti apa, Bu? Benar-benar. Ya, kalau latar belakang donor darah ini kita sudah berdiri lama mungkin ya. Unit transfusi darah ini sudah sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Lebih lama unit ini daripada saya ya. Benar. Betul. Terus? Ya. Kemudian kita sangat mendorong masyarakat gitu ya untuk lebih termotivasi lagi melakukan donor darah. Dimana donor darah ini sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan kita sesama gitu. Berarti sudah 40 tahunan ya Bu ya berada bersama dengan masyarakat ya. Sejauh ini spesialnya untuk tahun, kan setiap tahun pasti ada program-program yang selalu dihadirkan. Kalau tahun ini ada program apa Bu? Tahun ini mungkin untuk penguatan donor darah, penguatan stok darah. Betul. Ya, karena selama ini kita masih kekurangan stok dari kebutuhannya lebih besar daripada stok yang tersedia. Kita penasaran, ini sebetulnya kebutuhan stok darah untuk Kabupaten Tasikmalaya ini per bulan atau per hari itu berapa sih? Sebetulnya ketersediaannya, atau kurangkah atau cukupkah atau bagaimana? Itu sekitar 700 sampai 900 kantong darah yang per bulan. Kurang lebih situ, dan itu masih jauh dari target ya. Berarti baru kalau 70%. sekitar 900 itu satu hari 30 kantong lah 30 ya. sampai Itu 50. kebutuhan. Ya. Kebutuhan. Kalau yang kita miliki per hari atau per bulan berapa, Bu? Sekitar baru terpenuhi 70%-an lah, sampai 60 sampai 70%. Berarti dari memang masih harus digenjot terus ya. Kendalanya apa Bu? Belum tercukupnya. Nah, itu. Ya, mungkin kesadaran yang lebih kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah itu belum tergugah gitu ya. Kebanyakan, dan sekarang ini alhamdulillah sudah mulai dengan adanya kegiatan mobil unit ke lokasi-lokasi di yang khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Kalau langkah strategis untuk masyarakat lebih aware atau lebih peduli tentang donor, apa Ibu yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh UTD sendiri? Kami melakukan sosialisasi donor darah ke sekolah-sekolah atau ke instansi seperti ke puskesmas juga, dan alhamdulillah selama ini menyambut baik, khususnya jadi ke lembaga pendidikan, instansi, dan puskesmas lembaga kesehatan. Jadi memang menyusur ke banyak pihak ya, berarti Arifan ya, karena memang ternyata kebutuhannya itu tinggi boleh dibilang ya, dan ketersediaannya belum bisa menutupi dari kebutuhan itu. Kebanyakan para pendonor sekarang itu kalangan mana Bu?
Masyarakat umum, pelajar kah atau siapa? Macam-macam. Di masyarakat juga ya. Kemudian siswa-siswa sekolah. Gitu. Nah, permintaan darah yang paling banyak jenis golongan darah yang mana? Hampir semua. Hampir semua golongan darah rata kayaknya ya. Iya, hampir rata. Bener nggak Bu? Saya pernah dengar istilah kalau golongan darah tertentu misalnya taruhlah AB gitu ya, itu salah satu yang agak susah didapatkan, betul? Betul kalau perbandingan. Kalau perbandingan. Kenapa bisa seperti itu Bu? Ya mungkin karena takdir mungkin ya. Iya. Yang memiliki golongan darah AB. Yang paling jarang tuh AB. Oke. Agak susah. Nah ini kendala sendiri, kendala gitu ya untuk target tercapai dari UTD sendiri ya. Kan tadi sekian 75% ya yang sudah terpenuhi. Nah untuk 99% misalkan atau 90% ini kendalanya apa saja sih Bu? Apakah kesadaran masyarakat? Nah di mana nih kesulitannya untuk mengajak masyarakat berdonor darah? Kesulitannya. Kalau yang saya alami itu biasanya karena takut itu. Kebanyakan ya, itu rata-rata ya. Arifan tuh takut ya. Jadi Anda pernah? Oh iya, nggak takut ya? Takut. Enggak. Ya takut itu karena mungkin sudah tertanam image ya dari lingkungan keluarga juga mungkin awalnya sering ditakut-takuti, jadi takut aja donor darah melihat jarum. Dan itu tidak hanya ini, bahkan angkatan atau masyarakat yang sudah paham pun takut. Takut itu. Ya. Kebanyakan memang ketakutan ya. Berarti bukan kekhawatiran mereka akan terjadi apa-apa dari donor itu ya. Berarti kebanyakan memang ketakutan ya Bu ya. Takut, ada juga beberapa yang memang ya nanti sesudah donornya bagaimana gitu. Ya. Ada kriteria nggak sih Bu untuk bisa menjadi seorang pendonor? Ada. Seperti kita apa, ada syarat-syaratnya dari faktor usia 17 sampai 60 maksimal tahun. 60 tahun. Ya. Kemudian HB-nya hemoglobin minimal 12,5 maksimal 17. Dan tidak sedang konsumsi obat-obatan dan ada kriteria tertentu obat-obat apa yang memang tidak boleh gitu. Keterlibatan pemerintah sendiri seperti apa sih Bu? Apakah sudah maksimal atau mungkin seperti apa, atau dari pihak lain bagaimana Bu dengan UTD sendiri? Nah, keterlibatan pemerintah ini kami juga sangat perlu dukungan dari pemerintah, dan saat ini sudah mulai ada kepeduliannya dari hal lokasi. Mungkin ya, karena kita juga masih berdiri di lokasi wilayah Kota Tasikmalaya. Ini terkait relokasi ya, Dokter ya. Betul. Harapan Ibu kan seperti yang kita ketahui bahwa UTD PMI ini di saudara kita ya di Kota Tasikmalaya gitu. Dan ini ada isu untuk relokasi. Harapannya seperti apa? Mungkin ingin punya tempat yang lebih dijangkaunya lebih cepat. Betul. Gimana? Seperti apa? Ya, harapan kami ini kebetulan memang kita saat ini ada di lokasi Kota Tasikmalaya. Harapannya ingin untuk keberlangsungan UTD ini sangat perlu sekali dukungan dari pemerintah untuk relokasi ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, karena ini izin operasional pun mungkin awal 2008 harus sudah pindah. Kita sangat perlu dukungan baik pendanaan maupun SDM-nya gitu untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk keberlangsungan UTD PMI ini. Karena tanpa dukungan pemerintah kita sangat kesulitan untuk melakukan perpanjangan izin operasional yang baru. Rencana kemana relokasinya Bu kira-kira? Sudah ada disampaikan mungkin ya pemerintah sendiri? Saat ini ke wilayah Cintaraja. Cintaraja. Mudah-mudahan memang dengan hadirnya ada di Kabupaten Tasikmalaya lebih mudah dijangkau itu ya. Itu dia Teriri, betul. Mengingat Kabupaten Tasikmalaya ini begitu luas juga jangkauannya, dan pasti kebutuhannya juga besar sekali. Dengan akses yang lebih mudah, diharapkan memang masyarakat juga mudah untuk bisa mendapatkan ketersediaan darah ya. Ini kalau bisa kita ngomongin ketersediaan darah, Arifan, kita memang benar-benar harus awareness banget ya Bu ya. Betul. Ini jangan takut loh masyarakat. Ayo, donor darah itu menyenangkan dan menyehatkan. Menyehatkan ya. Betul. Kalau ada ragu-ragu, tanyain langsung aja. Benar. Kalau ada mitos-mitos di masyarakat nih terkait dengan donor darah, daripada hanya terbelenggu dengan mitosnya, boleh langsung tanya sama dokter. Karena mereka itu sangat helpful banget, mau nanya-nanya apa. Kalau saya HB-nya batas
normal banget. Ini kenapa-napa atau tidak hal seperti itu tuh silakan jangan ragu. Apalagi programnya berjalan berarti memang sudah ke beberapa daerah ya Bu ya. Setiap hari? Ada kebetulan kalau saat ini, minggu ini setiap hari. Disusur terus pokoknya ya, dijemput bola ya Bu ya, benar. Ibu kalau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dari UTD sendiri ada apa aja sih Bu? Program mau kemana aja kalau show-nya gitu? Kegiatan saat ini mungkin di bulan ini terakhir di sini ya. Bulan depan nanti ada ke wilayah Tenjo Waringin, ke perbatasan Garut Tasik. Keliling gitu ya. Keliling seluruh area Kabupaten Tasikmalaya. Bu, terakhir nih harapannya untuk masyarakat terkait donor darah ini seperti apa, boleh disampaikan Bu? Ya. Kepada masyarakat Tasikmalaya khususnya, umumnya kepada tetangga juga selain Tasikmalaya, Garut atau sekitarnya, ayo kita lakukan donor darah karena donor darah itu adalah jadikanlah gaya hidup sehat dan peduli terhadap sesama. Baik, luar biasa ya. Singkat, padat, jelas, aktual, tajam terpercaya. Mudah-mudahan memang. Tagline-nya gini Teh, terbaik. Mudah-mudahan memang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu ini bisa membuat UTD PMI Kabupaten Tasikmalaya itu diberikan kemudahan dan tentunya diberikan juga dukungan untuk bisa melancarkan program-programnya ya Bu ya. Sehat-sehat selalu. Jangan takut, sekali lagi. Ditunggu di puskesmas terdekat atau setiap ada event dari UTD, ayo misalkan kesempatannya dipergunakan ya. Donorkan darah Anda karena menyelamatkan banyak nyawa. Benar, satu tetes darah Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Yang pastinya podcast hari ini ditutup dengan Rifan mau donor darah. Insya Allah bulan depan kesini lagi aja. Atau kalau nggak nanti nunggu info dari Ibu kapan ada kegiatan, insya Allah nanti meluangkan waktu. Baik, terima kasih Bu Dokter untuk waktunya. Jangan lelah untuk selalu bisa ngajak masyarakat untuk donor darah. Jangan takut untuk donor darah. Dari Kisah pamit. Rifan pamit, sampai berjumpa di PDKT selanjutnya.